Jika PIN dituliskan di KKS, itu sama seperti warga desa mencantolkan BPKB di sepeda yang warga miliki. Halo warga, Assalamualaikum. Warga desa, di video ini kita akan menyampaikan tentang informasi dan layanan pengaduan program Keluarga Harapan atau PKH. Seperti yang warga ketahui bahwa program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Barangkali masih ada warga desa yang belum tahu keluarga penerima manfaat PKH itu mendapat apa saja. Bahwa keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH mendapatkan perlindungan sosial melalui pemberian uang non-tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Sebenarnya warga desa, program ini seperti program yang secara internasional dikenal sebagai program Conditional Cash Transfer atau program bantuan tunai bersyarat. Nah, di video kali ini kita akan membicarakan informasi dan layanan pengaduan program Keluarga Harapan. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga biar warga senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Warga desa, saya melihat banyak di antara keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tidak tahu informasi yang baik dan layanan pengaduan tentang program Keluarga Harapan ini. Sebenarnya di desa-desa sudah ada pendamping PKH ataupun ketua kelompok yang sebenarnya berkewajiban untuk memberikan informasi yang cukup kepada keluarga penerima manfaat PKH. Nah, di video ini sebetulnya untuk mempertegas apa yang sudah disampaikan para pendamping PKH dan ketua kelompok yang memang bertugas untuk mengedukasi keluarga penerima manfaat PKH. Saya mulai dengan penarikan bantuan program Keluarga Harapan. Bahwa dana bantuan sosial PKH disalurkan ke rekening keluarga penerima manfaat dalam bentuk tabungan yang penggunaannya dapat menggunakan kartu elektronik combo atau kartu keluarga sejahtera atau KKS yang dapat ditarik secara tunai. Apabila dana bantuan sosial PKH tidak dicairkan oleh KPM di periode tersebut, maka nilai bantuan PKH tersebut tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening tabungan KPM PKH. Ini yang disebut dengan istilah Basic Saving Account. Jadi tidak benar di luaran sana yang mengatakan ketika dana ini tidak diambil dalam periode tertentu, maka dana tersebut hangus dan hilang dan masuk kembali ke pemerintah. Jadi dengan Basic Saving Account ini, sesungguhnya kartu combo yang dipegang oleh KPM PKH atau istilah yang umum disebut dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS ini, uang yang masuk itu terakumulasi. Sehingga bila pada saat ini tidak diambil dan sampai ada pencairan kembali, maka sesungguhnya ini diakumulasikan. Sehingga nanti akan bertambah nilainya dari nilai yang diterima di penerimaan pertama ditambah dengan penerimaan selanjutnya. Kemudian warga desa, di manakah lokasi penarikan bantuan sosial program Keluarga Harapan? Bahwa keluarga penerima manfaat program PKH dapat menarik atau mencairkan bantuan sosial PKH dengan menggunakan KKS melalui 1. Bank, 2. Elektronik warung gotong royong atau e-warung, 3. Anjungan tunai mandiri atau mesin ATM, dan 4. Kantor cabang atau unit bank terdekat. Warga desa, ingin saya jelaskan bahwa yang berkembang di masyarakat
bahwa setiap keluarga penerima manfaat program PKH hanya bisa mengambil itu di tempat-tempat tertentu saja. Misalnya di e-warung X, e-warung Y, dan seterusnya. Ini tidak benar. Bahwa sebagai keluarga penerima manfaat kartu PKH itu bisa mengambil di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa di agen bank, bisa di e-warung, bisa di ATM, atau datang langsung ke bank unit terdekat. Semoga setelah ini warga desa tidak lagi bisa dibohongi oleh mereka-mereka yang ingin mendapatkan manfaat secara pribadi atau kelompok. Selanjutnya, apa peran e-warung dalam penyaluran PKH? Bahwa elektronik warung gotong royong atau e-warung mempunyai peran dalam penyaluran PKH ini antara lain: 1. Menjadi perpanjangan tangan dari bank penyalur dalam program bantuan sosial secara non-tunai. Tentu saja, manakala menjadi kepanjangan tangan bank, bahwa aturan-aturan yang diterapkan harusnya sama dengan aturan-aturan yang diharapkan oleh bank penyalur. Misalnya tentang potongan yang harus diberikan. Perlakuan kartu keluarga sejahtera ini sama seperti ATM pada umumnya, di mana ketika KKS ini diambil dengan bank yang sama, maka tidak ada potongan sama sekali. Namun ketika ini diambil di bank yang berbeda, ada potongan tertentu senilai dengan aturan yang ada di perbankan. Peran e-warung yang kedua adalah mensosialisasikan penggunaan instrumen KKS kepada penerima bantuan PKH. Warga desa, saya sering mendapati bahwa peran e-warung ini malah sedikit memburamkan informasi yang ada. Misalnya, e-warung seharusnya berfungsi untuk mengedukasi warga bahwa PIN itu harus disimpan dengan baik dan hanya digunakan oleh pengguna. Tetapi kenyataannya, banyak e-warung yang meminta penerima manfaat program PKH menuliskan PIN-nya di dalam kartu. Tujuannya adalah pada saat pencairan, maka penerima tidak perlu hadir, cukup menyerahkan kartu tersebut. Ini merupakan pembodohan yang luar biasa warga desa. Karena yang namanya PIN itu adalah rahasia. Yang tahu adalah pemiliknya. Jika PIN dituliskan di KKS, itu sama seperti warga desa mencantolkan BPKB di sepeda yang warga miliki. Sehingga andai kata sepeda tersebut hilang, maka orang yang mencuri sepeda tersebut akan dengan mudah mentransaksikan sepeda lebih lanjut karena BPKB-nya sudah ada di sepeda tersebut. Ini sama dengan kartu KKS yang PIN-nya diminta oleh oknum e-warung untuk menuliskan PIN di dalam KKS tersebut. Peran yang ketiga adalah sebagai media penghubung bagi penerima bantuan PKH dalam menyampaikan pengaduan masyarakat terkait dengan kendala teknis penarikan bantuan PKH. Dan yang peran keempat, mengedukasi penerima bantuan PKH tentang produk dan jasa keuangan. Nah, ini nyambung dengan yang kedua tadi, bahwa memang peran dari e-warung adalah untuk mengedukasi penerima bantuan PKH. Dua hal yang sering terjadi, bahwa keluarga penerima manfaat program PKH ditakut-takuti untuk segera mencairkan pada saat pencairan. Padahal sesungguhnya pencairan itu bisa dilakukan kapanpun pada saat keluarga penerima manfaat ingin mengambil dananya. Kemudian andaikan tidak diambil seperti penjelasan di atas, maka uang tersebut masih tersimpan dengan baik dan akan bisa ditambahkan dengan pencairan selanjutnya. Dan yang kedua, e-warung bertugas untuk mengedukasi supaya memperlakukan KKS sama seperti ATM, kartu ATM pada umumnya. Jangan sekali-kali menuliskan PIN di dalam kartu tersebut dan mengharapkan pada saat pengambilan keluarga penerima manfaat ini hadir, karena di situ dia berkewajiban untuk memasukkan PIN yang dia miliki. Bukan malah sebaliknya, PIN tersebut dititipkan kepada oknum e-warung. Barangkali ada yang mempertanyakan, penjelasan saya ini dasarnya dari mana?
bahwa penjelasan ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 4/3-OT.02.01 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan tahun 2020. Warga desa, selanjutnya ada mesin namanya mesin EDC atau mesin Electronic Data Capture. Barangkali kalau saya bilang mesin EDC, warga desa akan bingung mana yang dimaksud. Tentu warga desa mengetahui pada saat pengambilan uang PKH di e-warung ada alat kecil yang di situ digesekkan kartu KKS warga, itulah namanya EDC. Jadi mesin EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu KKS serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya. Dan informasi selanjutnya tentang Personal Identification Number atau PIN. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, PIN adalah nomor identifikasi pribadi atau kode rahasia yang terdiri dari 6 angka sebagai kunci penggunaan KKS untuk melakukan transaksi pencairan bantuan PKH oleh penerima bantuan PKH. PIN KKS harus dijaga kerahasiaannya dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Sekali lagi, jika ada oknum yang meminta PIN ini, maka warga jangan sekali-kali memberikan. Dan jika ada yang tanya siapa yang memberitahukan, bilang saja dari channel Desa Maju Makmur. Demikian warga desa, sebagai informasi dan layanan pengaduan program Keluarga Harapan, dan nanti akan saya sampaikan informasi-informasi selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jika video ini bermanfaat, warga bisa klik share dan bagikan di grup-grup yang warga miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya, salam Desa Maju.